Hati yang penuh kasih itu yang peka terhadap keseluruhan kehidupan, terhadap semua orang. Hati yang penuh kasih tidak mengeraskan diri terhadap siapapun atau apapun. Mengeraskan diri itu maksudnya tadi, saya kelompok ini saja cinta, kelompok yang lain saya benci. Itu namanya mengeraskan diri. Semuanya dicintai. Ya, dicintai bukan berarti terus didukung saja, disetujui saja, tidak begitu. Justru karena saya cinta, kalau benar saya dukung, kalau tidak benar ya saya ingatkan. Itulah loving heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anthony de Mello punya rumus 4 karakter cinta. Kita akan sering bertanya, cirinya cinta apa sih Pak? Kalau orang sudah jatuh cinta itu karakternya apa? Ini salah satu teori ya. Kita dulu pernah belajar macam-macam tokoh tentang cinta, kemudian banyak teori. Nah ini salah satu teori juga untuk memahami cirinya cinta apa. Yang pertama, cirinya cinta adalah kepada apapun dan siapapun. Makanya dulu ada quotes, orang yang mencintai itu tidak bisa membenci, kalau itu beneran cinta. Kalau saya cinta padamu tapi benci pada yang ini, itu sebenarnya belum cinta, kamu masih berpamrih. Masih ada keinginan dari yang kamu cintai dan ingin menyisihkan yang tidak kamu cintai. Itu kalau pakai istilahnya Osho kemarin, kamu belum jadi pecinta. Jiwamu belum berubah jadi jiwa pecinta. Orang itu kalau beneran mencintai, maka dia akan cinta pada apapun atau siapapun. Kalau beneran dia seorang pecinta, tidak mungkin dia cinta pada seseorang dan benci pada yang lain. Semuanya akan dia cintai. Mungkin sering saya jelaskan ya. Ya semuanya dicintai meskipun cara mencintainya berbeda. Pada yang sudah baik misalnya, ya cara mencintainya dengan cara kita dukung. Pada yang belum baik, cara mencintainya dengan cara kita kritik, kita beri pelajaran, kita tuntun dan lain sebagainya. Tapi dua-duanya kita cintai. Nah, karena kalau kita benci biasanya kan ingin kita singkirkan. Kata Anthony de Mello, ini beliau menarik, menjelaskan cinta yang sejati dengan 4 karakternya ini. Beliau pakai bunga mawar, kemudian pohon, kemudian pelita atau lampu. 4-4-nya beliau tidak menjelaskan, hanya memberi ilustrasi. Pohon, mawar, dan pelita atau lampu. Nah, ciri pertama, kenapa pada apapun dan siapapun? Kata Anthony de Mello, apa sih itu cinta? Lihatlah bunga mawar. Apakah mungkin bagi mawar untuk berkata, saya akan menawarkan wewangianku kepada orang-orang baik dan menyembunyikannya dari orang-orang jahat? Mawar itu meskipun yang dekat dengannya orang baik atau orang jahat, tetap memberikan keharumannya. Atau dapatkah engkau membayangkan sebuah pelita yang menghalangi sinarnya dari orang jahat dan berusaha berjalan dalam terangnya? Lampu ini, listrik ini, yang jalan kalian, yang jalan saya, atau yang jalan siapapun, dia tetap akan memberikan sinarnya. Dan amatilah betapa sebatang pohon memberikan naungan pada setiap orang, baik dan buruk, muda dan tua, tinggi dan rendah, hewan dan manusia, dan setiap makhluk hidup, bahkan pada orang yang berusaha menebangnya. Nah, ini saya tidak tahu teman-teman merasa mampu apa tidak. Yang pertama ini ya, yang pertama wis abot. Cinta itu pada siapa saja. Selama ini kita diajari perspektif dikotomis antara hitam putih, cinta dan benci. Nah, padahal ini kita diminta mencintai semuanya saja. Kalau kita mungkin perlu memarahi orang, ya marah itu karena cinta kita.
Kita perlu menegur orang, teguran, kritikan itu karena kita cinta. Kita perlu mungkin menyinggung orang, kita mungkin perlu nyenggol orang, mungkin kita senggol karena cinta biar dia jadi baik. Itulah ciri pertama, cinta itu pada siapapun. Yang kedua, cinta itu tanpa pamrih. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya. Pohon, mawar, lampu hanya memberi, tidak minta imbalan apa-apa. Pohon itu menaungi kita ya tidak ada bayarnya. Kita kencing kan suruh bayar. Yang minta bayaran yang nunggu. Kalau ada saya ke kebun binatang atau saya ke taman itu disuruh bayar ya Pak, mau bernaung, itu kan orangnya yang minta. Pohonnya tidak minta. Dia memberi kita tulus. Lampu juga begitu, dia tidak minta bayaran. Meskipun listrik yang bayar. Tapi kan dia memberi cahaya, kan dia tidak dapat apa-apa, itu yang dapat bayaran kan PLN-nya. Mawar juga begitu. Memberikan wanginya tidak dapat bayaran apa-apa, meskipun kalian untuk dapat mawarnya beli. Tapi mawar memberikan wewangiannya tanpa imbalan. Jadi yang kedua, tanpa pamrih. Yang ketiga, memberikan yang terbaik. Itulah cirinya cinta. Pohon, mawar, pelita tadi memberikan segala yang dia mampu. Tidak pernah misalnya mawar itu, saya bisa wangi sekian, yang tak berikan sekian saja, tidak pernah begitu. Jadi memberikannya selalu total. Lampu juga begitu, pohon juga begitu. Bahkan dia tidak pernah mengkalkulasi, ini saya sudah memberi manfaat luar biasa loh, orang-orang ini seperti apa sih menanggapi kemanfaatan dari saya. Dia tidak pikir sampai ke sana. Pokoknya memberi saja yang terbaik. Itu orang mencintai. Kalian kepada yang kalian cintai kan pasti begitu. Ya, saya tidak ngasih contoh pacarmu lah, orang tuamu. Kalau saya ngasih contoh itu nanti tabrakan dengan teorinya. Karena kamu masih banyak pamrihnya sama pacarmu. Bagi yang masih level belum nyampe ke sini, kamu nanti gelisah kalau belajar teorinya Anthony de Melo tentang cinta ini. Ini agak tinggi. Kalian pada orang tuamu kan begitu, ingin mempersembahkan yang terbaik. Sama seperti orang tua pada anaknya, memberikan yang terbaik. Jadi itulah cirinya cinta. Yang keempat, cinta itu membebaskan. Pohon itu tidak pernah memaksa kalian, ayo bernaung padaku, enggak. Mawar juga tidak memaksa, ciumlah aku bauku, enggak begitu. Lampu juga begitu, masuklah ke wilayahku biar kamu terang, enggak. Monggo saja, mau datang monggo, mau menjauh ya monggo. Tidak pernah memaksa. Itulah hakikatnya cinta. Kok dalam cinta ada paksaan masih? Ada ikatan-ikatan, keterikatan, kemelekatan, berarti masih belum ketemu hakikatnya. Nanti uraiannya panjang tentang itu dari Anthony de Melo. Baik, jadi ini mudahnya ya, ini seperti merangkum semua teori-teori yang kemarin kita bahas. Bahwa cinta itu selalu pada siapapun dan apapun, dia tanpa pamrih, selalu ingin memberi yang terbaik dan membebaskan. Baik, ambil nafas sebentar ya. Semoga kalian nyampe ke sini. Masa hidup sekali kamu tidak pernah ngalami yang sejati. Terus, profil orang yang mencintai, ya kalau di bukunya Anthony de Melo disebut loving heart. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta. Kata beliau, apa sih hati yang penuh kasih itu? Hati yang penuh kasih itu yang peka terhadap keseluruhan kehidupan, terhadap semua orang.
Hati yang penuh kasih tidak mengeraskan diri terhadap siapapun atau apapun. Mengeraskan diri itu maksudnya tadi, saya kelompok ini saja cinta, kelompok yang lain saya benci. Itu namanya mengeraskan diri. Semuanya dicintai. Ya, dicintai bukan berarti terus didukung saja, disetujui saja, tidak begitu. Justru karena saya cinta, kalau benar saya dukung, kalau tidak benar ya saya ingatkan. Itulah loving heart. Cinta tidak mengecualikan siapapun sama sekali. Dia mencakup seluruh kehidupan. Dia mendengarkan simfoni secara keseluruhan, bukan hanya salah satu alat musiknya. Jadi ini ciri pertama tadi, orang mencintai itu seluruhnya. Itulah loving heart. Jadi kalau kalian ngaku jadi pecinta, apalagi yang muslim itu kan bagian dari proyek besar rahmatan lil alamin, mencintai seluruh semesta. Itu jalannya adalah jiwa kita harus jadi jiwa yang pecinta. Jiwa pecinta itu ya pada apapun mencintai, pada siapapun mencintai, meskipun ekspresi dan manifestasinya nanti beda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi. Lanjut. Ini ada cerita, beliau itu di buku-bukunya banyak sekali isinya cerita pendek. Nanti boleh kalian cek lah, ada di online itu beberapa yang sudah di-share cerita-cerita dari beliau. Ini saya ambil misalnya dari buku Doa Sang Kata. Ini cirinya orang yang saling mencintai. Jadi di situ beliau cerita ada 2 saudara, yang satu masih bujangan, yang satu menikah, punya anak 5. 2 orang ini diwarisi orang tuanya sebidang tanah. Nanti kalau waktunya digarap bersama, kalau waktunya panen dibagi 2. Satu ketika saudara yang sudah menikah ini tiba-tiba sadar, iya ya, panennya kok dibagi 2. Ini ndak adil. Saya punya anak, punya istri, masa depanku jelas. Nanti kalau saya tua mesti diopeni anakku. Sementara saudaraku dia bujangan. Nanti kalau tua siapa yang ngopeni dia? Oh, dia harus punya harta lebih untuk menjamin hari tuanya. Jadi tidak adil ini kalau hasil sawah ini dibagi 2 sama rata. Saudaraku harus dapat lebih banyak. Maka diam-diam setiap kali membagi hasil panen itu dia ngambil lebih banyak, terus malam-malam ditaruh di tempatnya saudaranya. Saudaranya yang bujangan satu ketika juga berpikir begitu. Wah, ini tidak adil ini. Masa dibagi sama rata hasil panennya? Saya hidup sendirian, sementara saudaraku punya anak, punya istri. Saya hanya keperluan untuk 1 orang, tapi dia menghidupi anaknya, menghidupi istrinya. Harusnya ya dia dapat lebih banyak. Nah, dia juga begitu. Malam-malam waktu saudaranya tidur, dia ambil jatahnya, ditaruh di tempatnya saudaranya. Jadi sama-sama membagi panennya, yo rasanya sudah saling memberi, tapi pada akhirnya dua-duanya ya dapat jatahnya utuh. Sampai satu ketika malam-malam ketika sama-sama akan memberi ke tempatnya saudaranya, ketemu di tengah jalan tabrakan. Nah, baru sadar ternyata selama ini sama-sama saling peduli, sama-sama saling berbagi. Yuk, kalau di buku itu kemudian diceritakan, cerita ini tidak ada yang tahu sampai 2 bersaudara ini meninggal. Nah, setelah mereka meninggal baru tersebar. Sampai satu ketika di kota itu akan dibangun kuil, tempat ibadah. Orang-orang bingung, ini enaknya di mana ya tempat ibadah itu yang pas. Akhirnya disepakati di mana lagi yang pas tempat ibadah itu kalau tidak di tempatnya 2 saudara tadi tabrakan. Disitulah monumen kasih sayang yang sejati. Yang layak di situ diberi
simbol peringatan tugu, kuil, di situ tempat ibadah. Maka kalimat terakhir itu menarik dari kisah ini. Perbedaan penting dalam agama itu bukan antara mereka yang beribadah dan mereka yang tidak beribadah, tapi antara mereka yang mencintai dan yang tidak mencintai. Standarnya diubah oleh Anthony DeMello. Kita selama ini melihat orang religius itu ya orang yang beribadah, yang tidak religius, yang tidak beribadah. Tapi beliau pakai standar bukan beribadah dan tidak, tapi yang mencintai dan tidak. Ya sebenarnya kalau diurai panjang nanti ketemunya ya masuk akal saja. Orang yang beribadah belum mesti mencintai. Tapi orang yang mencintai pasti akan dengan rela beribadah. Apalagi kalau mencintai itu cinta pada Tuhan. Maka pembedanya, standarnya terus dibalik oleh Anthony DeMello. Mari kita bagi, ada orang yang mencintai dan ada orang yang tidak mencintai. Baik, ini ilustrasi. Kalian kalau ingin memahami orang mencintai itu seperti apa, seperti dua saudara tadi. Kalian kan sering khawatir, loh Pak, kalau dalam cinta itu saya memberikan segalanya tanpa memikirkan kepentingan saya dapat apa? Kamu kan khawatir begitu, mungkin karena level cinta kita masih cinta yang penuh pamrih. Padahal kalau memang sama-sama mencintai, sama-sama tulus, jatuhnya seperti dua saudara tadi. Kamu begitu memikirkan yang kamu cintai, sebaliknya yang kamu cintai itu juga sangat memikirkan dirimu. Pada hasil akhirnya sebenarnya nanti utuh saja, dua-duanya sama. Jadi untungnya sekarang dua kekuatan gabung. Itulah ilustrasinya orang yang mencintai.